Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Sallallahu wa sallam alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala 'anka al-ghafilun. Jazallahu 'anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kita berada melaksanakan satu aktivitas yang mudah-mudahan inilah jalan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, jalan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza ahabba 'abdan syaghalahu bihi. Ketika Allah mencintai seorang hamba, ia disibukkan dengan Allahnya. Maka mudah-mudahan ini adalah bagian daripada tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita dengan ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mengawali dengan panggilan yang sangat indah, ya ayyuhalladzina amanu. Maka perhatikanlah ayat ini, penggalan daripada ayat ini. Ya itu harfun nida kalau dalam gramatikal bahasa Arab, huruf yang merupakan panggilan. Panggilan dari siapa? Nidaul habib lil habib, panggilan kekasih kepada kekasih. Ayyuha, tanbih, perhatian. Tanbihul haq lil ibad, perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita hambanya ini. Hai kamu, kalau bahasa anak sekarang, ya kamu, kayak gitu ya. Kamu, ya kamu itu. Amanu, syahadatul rabb li ahbab. Ketika Allah memanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Amanu ini penyaksian Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapakah kekasihnya Allah? Ahlu rahmatihi wa jannatihi, orang yang mendapatkan rahmatnya Allah dan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita memenuhi panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, kemudian kita memenuhi panggilan itu, maka perhatikanlah Sayyidina Hasan Al-Basri ketika beliau mengomentari setiap ayat yang diawali dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu, dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, apa kata beliau? Fa'ar'i laha sam'aka fa innaha li amrin tu'mar bihi aw li nahyin tunha anhu. Perhatikanlah, pasang telinga baik-baik. Di situ ada perintah Allah, di situ ada perintah Allah yang harus engkau laksanakan, dan di situ ada larangan Allah yang engkau harus jauhi. Ketika ayat diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, ada 89 kurang lebih ayat yang berbicara diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Perintah Allah yang di situ ketika ayat itu berbicara pasti berbicara tentang kalau enggak perintah ada larangan. Maka dipanggillah para kekasihnya Allah. Maka yang bisa memenuhi panggilan ini hanyalah orang-orang yang punya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin orang mau bertahan 13 jam enggak makan? Bahkan di beberapa negara yang dekat-dekat kutub sana, lebih dari 16 jam, 17 jam, 19 jam, bahkan 20 jam, dengan kemudian memenuhi daripada hak-haknya Allah. Puasa bukan karena tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lapar, haus, laisal murad bisyam al-ju' wal 'atash. Tujuan puasa bukan lapar dan haus seperti kita pernah bahas dahulu. Bukan hanya bukan kepentingan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi kembali kepada kita semuanya, kebaikan yang kita dapatkan dari kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka ketika Allah memenuhi panggilan kepada para kekasihnya, kemudian kita menjawab panggilan itu, apa balasannya? Kata Allah, liqa'i wa ridwani, perjumpaan dengan aku dan engkau mendapatkan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memenuhi daripada hak-hak Allah Subhanahu wa taala, memenuhi daripada panggilannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ketika Allah menyebutkan waliman khafa maqama rabbih jannatan, orang-orang yang takut akan pengadilannya Allah nanti, berjumpa dengan Allah sementara enggak ada bekal apapun, tidak ada sesuatu yang kemudian dapat menyelamatkannya dengan ibadah ketaatan yang dilakukannya. Orang-orang itu takut, kemudian mereka menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi larangannya Allah, maka dia akan mendapatkan dua surganya Allah. Dua surga, al-jannah fid dunya wal jannah fil akhirah. Surga di dunia dan surga di akhirat. Apa surga di dunia? Ma'rifatullah wal unus billah. Kita mengenal Allah dan kita bahagia dengan Allah. Kalau seorang hamba sudah mengenal Tuhannya, dia kemudian berbahagia dengan apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Gak ada beban dalam hidupnya. Kesedihannya adalah kebaikan, sabarnya adalah kebaikan, syukurnya adalah kebaikan. Segala sesuatu yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala dan segala apapun yang ditemui. Episode kehidupan manusia kan cuma dua: tangis, tawa, sedih, gembira, air mata, senyum, itu saja. Itu yang kita hadapi. Kita lihat semua itu, kemudian kita kembalikan kepada Allah. Apapun keadaan yang kita temui, kita selalu yang penting adalah bersama Allah. Apakah kemudian kita dapat ujian, cobaan dari Allah? Ujian, cobaan itu gak membuat kita lari dari ketaatan kepada Allah dan dari husnudzon kita kepada Allah dengan sabar yang kita lakukan. Kemudian ketika kita dapat nikmat dari Allah, kita gak sibuk dengan nikmat yang Allah berikan, tetapi bagaimana dengan nikmat itu kita mendapatkan Allah, mendapatkan keridhaan Allah, dan tetap berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya akan selalu terkait dengan Allah, bahagia hidupnya tanpa ada beban. Maka para kekasih Allah itulah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Gak ada susah, selalu dia bersama Allah. Bagaimana mengembalikan semua kondisi keadaan selalu bersama Allah? Dia sudah dapat surga. Orang di surga kan seneng aja. Di dunia mau gak punya duit juga biasa aja. Biasa aja. THR belum turun, nggak beban-beban banget. Kemudian apapun kondisi, ekonomi, keadaan politik, kondisi sosial, apapun, dia kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak ada rasa beban bagaimanapun. Itulah para kekasihnya Allah. Itu baru di dunia. Dia sudah mengenal Allah, dia sudah bersama Allah. Maka orang yang mengenal Allah, sudah melihat Allah di dunianya, maka nanti di akhirat, maka sungguhnya dia sudah mendapatkan surga sebelum dapat surga selanjutnya. Maka nanti di akhirat dia akan dapatkan surga. Tadi kan surga di dunia, ini al-jannatu fil akhirah, surga di akhirat. Apa? Liqa Allah, berjumpa dengan Allah. Syuhud, menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-ridha, mendapatkan keridhaan Allah, dan kemudian mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbana, ini yang kita lakukan. Ketika Nabi kita mengatakan innallaha farada 'alaikum siyamahu di syahri Ramadan, siyamahu, Allah memfardukan, mewajibkan kepada kalian berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Wa sanantu lakum, aku mensunahkan kepada kalian ya fi lailihi qiyamah. Aku mensunahkan kepada kalian untuk melaksanakan sholat di malam hari. Seperti apa yang kita lakukan saat ini. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana sholat qiyamul lail dan juga qiyamul Ramadan. Kemudian apa kata Nabi? Faman shoma wa man shomahu wa qamahu, barang siapa yang mendirikan, yang menjalankan puasa di siang hari, kemudian malamnya dia melaksanakan sholat tarawih semata karena Allah, imanan wahtisaban. Imanan ay at-tasdiq bi wa'dillah, dia percaya, dia yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahtisaban ay al-ikhlas lillah, dia lakukan semata karena Allah, bukan tujuan lain. Bukan tujuan lain.
Walaupun keadaan kita sedang lelah, walaupun aktivitas kita begitu padat, dia pengen kemudian merasakan nikmatnya apa yang Allah berikan pada saat ini. Dia ingin dapat Allah, dia ingin dapatkan keridhaannya Allah, dia ingin mendapatkan cintanya Allah, ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian rasa capek apapun nggak menghalangi daripada dia kemudian mendapatkan seperti yang dia rasakan saat ini. Orang-orang yang ketika kemudian jiwanya sudah hidup, ruhaninya sudah hidup, maka mereka seperti apa yang dikatakan oleh Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu alaihi salam, laddatun ma fin nida izalatu ta'bil ibadati wal ana. Lezatnya, indahnya panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, panggilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti tadi, ya ayyuhalladzina amanu, yang dipanggil adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Maka indahnya panggilan itu, lezatnya panggilan itu, izalatu ta'bil ibadati wal ana, menghilangkan lelahnya ibadah yang dilakukan dan juga rasa capek, lelahnya fisiknya, kemudian tidak menghalangi dia untuk kemudian dia berasyik masuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ruhaninya menjadi imam. Jangan kemudian fisiknya menjadi imam, bakalan capek. Jadi apa? Ruhaninya. Maka kemudian orang-orang yang ruhaninya hidup, apapun akan dilakukannya tanpa kemudian terbebani. Maka banyak orang-orang yang secara fisik mereka kemudian mohon maaf misalnya mengalami kecacatan. Orang-orang yang kemudian gak sempurna secara fisik, tetapi kemudian punya mental, punya semangat yang sangat luar biasa. Saya kalau misalnya ngaji, saya sering ceritakan, saya punya tetangga di Mesir sana, kakinya nggak ada, tangannya juga kadang lumpuh, tapi berjalan setiap hari ke masjid, menuruni imarah tempat tinggal dia, flatnya dia tinggal di atas, tapi kemudian nggak menghalangi dia 5 waktu untuk kemudian selalu ke masjid. Semangat yang menggebu-gebu mengalahkan kita yang kemudian mungkin dalam keadaan fisik yang sempurna. Karena apa? Ruhaninya sudah menjadi imam. Maka beruntunglah. Maka orang-orang yang kemudian berpuasa di siang hari, kemudian malam harinya dia kemudian mengisi dengan ibadah sunnah seperti yang dilakukan, seperti misalnya sholat tarawih, maka kharaja min dunubihi kayaumi waladathu ummuh. Keluarlah dosa-dosanya dari fisiknya, dari ruhaninya, dari dia sendiri, dari dirinya. Maka nanti pada puncaknya dia seperti bayi yang baru lahir dari ibunya, dalam keadaan suci tanpa dosa. Karena apa? Dia mengharapkan Allah, dia bersama Allah, yang dituju adalah Allah, transaksinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita. Amin. Kita berdoa kepada Allah seperti doa tadi, ya Allah, jadikanlah ya Allah fi hadhihi lailati syarifah al-mubarakah, di malam penuh dengan keberkahan ini, minas su'ada'il maqbulin, termasuk orang-orang yang Engkau bahagiakan dengan diterimanya amal ibadah kita, dengan diterimanya amal ibadah kita. Jangan Engkau kecewakan kami ya Allah, wala taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Jangan Engkau jadikan kami orang-orang yang sial ya Allah, dengan kemudian Engkau tolak daripada amal ibadah kami. Kalau orang sudah melakukan itu, semuanya karena Allah, berpuasanya, sholatnya, semuanya karena Allah, capeknya karena Allah, dia jalankan kepada Allah, maka ingatlah, kita dibanggakan di hadapan malaikatnya Allah dengan mengatakan, unzuru ya malaikati, saksikanlah hai para malaikatku, taraka zaujatahu wa syahwatahu wa laddatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Dia meninggalkan syahwatnya, dia meninggalkan istrinya, dia meninggalkan keledatan-keledatan pada dirinya. Kemudian dia gak makan, gak minum min ajli, karena aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Saksikan hai para malaikatku, saksikan hai para malaikatku, ya, rohbatan fi ma'indi. Mereka mengharapkan apa yang ada dari sisi. Mereka mengharapkan ampunanku, mereka mengharapkan tatapanku, mereka mengharapkan daripada cintaku. Inni qad ghafartulah, sungguh aku telah mengampuni hambaku tersebut. Dibanggakan kita di hadapan Allah, di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita berada di akhir, putaran terakhir. Maka saya teringat akan ungkapan daripada Al-Habib Umar bin Hafidh. Beliau mengatakan, kalau kita pernah menyaksikan kompetisi balapan kuda, maka kuda kalau misalnya sudah di akhir putaran lapnya itu, sudah menjelang finish, maka dia akan total untuk kemudian berlari secepat-cepatnya, mengerahkan seluruh tenaganya
mengerahkan seluruh kekuatannya untuk kemudian menjadi yang terbaik, mendapatkan kecepatan yang maksimal, mendapatkan kebaikan-kebaikan. Maka apakah kita di akhir-akhir Ramadan ini kita kalah cerdas dengan kuda yang mereka dalam lombanya berusaha untuk menggapai yang terbaik? Saat ini kita justru jangan-jangan kita lebih disibukkan dengan yang lain, jangan kita disibukkan oleh hal-hal yang kemudian ternyata kita nggak sadari itu ada sebuah kerugian kepada kita. Apakah kemudian kita akan dapat berjumpa lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang, atau ini merupakan Ramadan terakhir bagi kita? Inilah yang kita khawatirkan, inilah yang membuat kita sedih. Tetapi kemudian kita terus berharap kepada Allah, gak berhenti-hentinya kita mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin mungkin ada yang luput, kita kemudian mungkin tidak terlalu memberikan perhatian, mudah-mudahan dengan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah berikan kita taufiknya Allah untuk kita sekuat tenaga menjadikan ini akhir yang baik dalam Ramadan kita. Akhir yang baik dalam Ramadan kita. Mungkin ampunan Allah belum sampai kepada kita, tetapi di akhir ini kita tunjukkan bagaimana kita ingin berharap benar daripada rahmatnya Allah. Sehingga ini adalah, kan katanya dikatakan al-a'mal bil khawatim, amal itu tergantung pada endingnya. Maka kita mudah-mudahan ketika awalnya baik, maka kita berharap akhir kita baik. Jaga terus istiqomahan kita. Al-istiqamatu khairum min alfi karamah. Keistimewaan, konsistensi kita, menjaga semangat kita itu merupakan lebih baik daripada 1000 karamah. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, taufik, inayah, kesehatan zahir batin, agar Allah tunjukkan terus jalan kepada kita, jalan keridhaan dan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya kebetulan nanti malam takbiran, ya, insyaallah kita juga selain sholat tasbih kita akan ngaji fikih lebaran. Fikih lebaran tentang sholat sunnah, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, kemudian juga terkait dengan lebaran. Kita mengucapkan tahniah selamat lebaran, apakah kemudian itu bid'ah atau tidak? Bagaimana dengan orang yang kemudian di akhir Ramadan anak yang seorang perempuan melahirkan, kemudian dia menjelang lebaran atau menjelang takbiran anaknya meninggal dunia, apakah kemudian zakat fitrah atau tidak? Nah, hal-hal yang seperti itu nanti insya Allah kita akan bahas di malam takbiran. Mudah-mudahan pada bisa hadir semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.